Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak untuk melanjutkan ekstra dari PMR. Salam farmasi, salam sehat bagi kita semuanya. Untuk melanjutkan materi kali ini, Bapak akan menerangkan untuk materi yaitu pemeriksaan GDS atau yang disebut dengan pemeriksaan gula darah, dan nanti akan Bapak tambahkan untuk kalian bisa menambah wawasan untuk materi dari rematik, serta Bapak akan ajarkan untuk senam rematik. Nanti bisa kalian lihat video penjelasan materi dari Bapak yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada ekstra PMR kali ini. Bapak akan melanjutkan yaitu materi tentang pemeriksaan cek gula darah, dan nanti akan Bapak tambahkan untuk materi dari si rematik, dan nanti Bapak juga akan ajari kalian untuk bagaimana senam dari rematik tersebut. Untuk slide selanjutnya, yakni kita belajar dulu tentang GDS atau yang disebut dengan cek gula darah. Mengenal tes GDS, tes gula darah atau yang disebut dengan GDS ada bermacam-macam dengan fungsi yang berbeda. Tes gula darah dapat dilakukan sekedar untuk mengetahui kadar gula darah di dalam darah, mendiagnosa penyakit diabetes, maupun untuk mengevaluasi apakah kadar gula darah penderita diabetes terkontrol atau tidak. Kemudian nilai normal GDS atau gula darah pada seseorang dilakukan yang pertama tes sebelum makan, yaitu nilai normalnya antara 70 sampai dengan 130 mg per dl. Kemudian yang kedua, pada seseorang dicek setelah 8 jam puasa, yaitu nilainya berlebih atau lebih 100 mg per dl. Kemudian 2 jam setelah makan 140 mg per dl. Kemudian setelah makan nilai GDS-nya 180 mg per dl. Kemudian yang kelima, setelah bangun tidur apabila dicek GDS-nya yaitu antara 100 sampai dengan 140 mg per dl. Ini adalah nilai normalnya pada seseorang yang dilakukan cek GDS atau gula darah. Session break kali ini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran materi GDS, yakni siswa-siswi nantinya setelah mengikuti pelajaran ini akan mendapatkan satu wawasan ilmu tentang pemeriksaan cek GDS, pemeriksaan rematik, dan senam rematik, dan praktek senam rematik nantinya, dan cek GDS nantinya bisa kalian terapkan di lingkungan sekitar kalian atau orang yang membutuhkan bantuan. Kita mulai saja. Pemeriksaan gula darah bisa dilakukan di laboratorium klinik, bisa juga dilakukan sendiri di rumah menggunakan alat yang disebut dengan glukometer. Caranya adalah dengan menusuk ujung jari dengan jarum khusus hingga mengeluarkan sedikit darah. Darah kemudian diteteskan pada strip glukosa yang tertancap pada alat glukometer. Hasilnya sudah bisa didapatkan hanya dalam waktu 10 sampai 20 detik. Kemudian ini adalah bentuk alat-alat dari cek GDS. Bisa siswa-siswi lihat yang sudah pernah pegang dan yang sudah pernah melakukan cek GDS pasti sudah pernah melihat dan sudah pernah mengetahui alat tersebut. Jika ada yang belum, ini adalah alat dari cek GDS. Kemudian bagian alat cek GDS berikut rinciannya: lancet atau yang disebut juga jarum kecil, perangkat lensing atau yang disebut untuk menahan jarum, alkohol swab,
juga diperlukan untuk membersihkan jari yang akan ditusuk nantinya. Kemudian ada strip uji, kemudian meteran glukosa, kemudian kotak portable, kabel untuk mengunduh data jika diperlukan. Setelah mengetahui berbagai alat yang terdapat di dalam perangkat pengecek gula darah, ikuti langkah-langkah yang berikut ini. Langkah-langkahnya adalah: cucilah tangan hingga bersih dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Cuci tangan yang sudah Bapak ajarkan yaitu 6 langkah menurut WHO. Letakkan lancet ke dalam perangkat lensing, masukkan strip tes ke meteran glukosa, usap ujung jari Anda dengan alkohol swipe, diusap memutar saja. Kemudian tusuk ujung jari Anda dengan lancet agar darah dapat keluar dan diambil sambil ditekan ujung jarinya. Letakkan setetes darah pada strip tetes dan tunggu hasilnya. Biasanya angka yang menunjukkan kadar gula darah Anda akan muncul dalam beberapa detik pada layar meteran. Jika alat yang Anda gunakan ternyata sedikit berbeda, pastikan untuk mengikuti petunjuk penggunaan yang terdapat pada kemasan alat GDS tersebut. Cek secara rutin. Agar hasil pengujian ini lebih akurat, lakukan pengujian pada jari, bukan bagian yang lain. Anda bisa melakukan pengujian saat puasa, sewaktu maupun 2 jam setelah makan. Lakukan tes ini setiap kali Anda membuat perubahan pada rencana perawatan atau tiap kali Anda merasa sakit. Jangan lupa untuk mencatat berbagai hal penting saat pengujian seperti tanggal, kemudian waktu, sebelum atau sesudah makan, juga diperhatikan, dan jam pengecekan. Kemudian obat yang diminum beserta dosisnya itu berpengaruh pada pengecekan GDS. Makanan yang dikonsumsi sebelum pengecekan juga harus kita ketahui riwayatnya. Kemudian olahraga harian yang dilakukan sebelum pengecekan. Berikut tadi adalah cara-cara dan prosedur cek GDS. Akan Bapak tambahkan materi dari si rematik, tambahan materi pemeriksaan rematik berikut ini. Rematik dalam dunia medis disebut dengan rheumatoid arthritis atau yang disingkat dengan RA. Rematik adalah penyakit yang menimbulkan rasa sakit akibat otot atau persendian yang mengalami peradangan dan pembengkakan. Rematik terdiri atas berbagai jenis dan bisa menjangkiti persendian manapun pada tubuh. Kemudian slide selanjutnya, perbedaan antara rematik dan asam urat. Lokasi tempat terjadinya kedua penyakit berbeda. Rematik biasanya menyebabkan nyeri pada sendi kedua sisi tubuh yang diikuti dengan kekakuan sendi. Selain rasa nyeri juga disertai merah, bengkak, dan terasa panas. Sedangkan asam urat terjadi karena ada penumpukan asam urat yang berlebihan di sendi, tulang, dan jaringan tubuh. Muncul secara tiba-tiba dan terasa pada jempol kaki atau persendian kaki. Nyeri muncul hanya di salah satu kaki ataupun keduanya. Itulah perbedaan antara rematik dan asam urat. Kemudian slide selanjutnya adalah penyebab. Selain gangguan imunitas tubuh, ada beberapa faktor lain, yaitu pada wanita lebih beresiko 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan pria. Pada umumnya, rematik bisa menyerang usia berapapun, namun sering terjadi pada usia 4 tahun. Penyakit ini adalah penyakit turunan apabila ada keluarga yang terkena sebelumnya. Kita harus gali dulu informasi dari PIK atau pasien tentang riwayat penyakit keluarga. Kemudian gejalanya yang pertama, kekakuan sendi di pagi hari, kemudian pembengkakan dan nyeri sendi,
kemudian timbul adanya nodul atau yang disebut dengan benjolan, kemudian penumpukan cairan, yang terakhir adalah rasa kebas atau bisa juga kesemutan. Kemudian rheumatoid arthritis atau artritis rheumatoid adalah kondisi ketika kekebalan tubuh secara keliru menyerang jaringan-jaringan sendi. Akibatnya sendi-sendi yang terserang akan mengalami peradangan dan menimbulkan gejala seperti berikut. Sendi menjadi bengkak karena cairan yang menumpuk terasa kaku, terutama pada pagi hari atau setelah lama tidak digerakkan. Merah dan terasa panas. Terasa sakit apabila akibat peradangan yang aktif. Terdapat lebih dari 100 jenis rematik dan berikut ini adalah beberapa jenis rematik yang paling umum terjadi. Osteoartritis adalah penyakit persendian yang menimbulkan rasa sakit dan terbatasnya pergerakan sendi, serta seiring waktu bisa menyebabkan kerusakan tulang rawan. Penyakit ini bisa menjangkiti berbagai macam persendian yang ada di tubuh kita atau di tubuh pasien, namun persendian yang paling sering terkena dampaknya adalah pada bagian jari, kemudian leher, ada kaki, pinggang, lutut, dan pinggul. Penuaan atau bertambahnya usia merupakan faktor umum terjadinya osteoartritis. Kemudian slide selanjutnya, beberapa gejala osteoartritis yang mempengaruhi persendian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah persendian terasa sakit terutama saat berjalan. Kemudian yang kedua adalah persendian menjadi tidak stabil. Yang ketiga adalah persendian menjadi terasa kaku dan membengkak. Kemudian yang keempat adalah jika disentuh persendian akan terasa hangat. Kemudian video slide selanjutnya adalah video untuk senam rematik. Ini adalah video literatur yang akan Bapak bagikan di Google Classroom, dan untuk video dan langkah gerakan senam rematik bisa kalian siswa-siswi tonton nantinya di channel kami, yaitu di YouTube SMK Kesehatan Bakti Husada Banjarnegara. Nanti bisa kalian cari, bisa kalian unduh di sana, bisa kalian pelajari nanti senam rematik itu seperti apa dan gerakannya dari awal sampai akhir. Di sesi kali ini pada cek GDS atau gula darah dan penambahan materi dari rematik dan senam rematik dicukupkan sekian. Nanti pertemuan selanjutnya Bapak akan membahas tentang BHD atau bantuan hidup dasar bagi klien atau pasien atau orang di sekitar kalian yang membutuhkan bantuan hidup dasar. Terima kasih, jangan lupa untuk dicatat materinya dan dipelajari materinya. Terima kasih sudah menonton video penjelasan dari Bapak tentang materi, yaitu tentang cek GDS atau cek gula darah maupun kolesterol. Untuk senam rematiknya bisa kalian praktekkan sendiri di rumah dengan mengajak orang sekitar kalian dan manfaatkan ilmu kalian untuk orang banyak. Jangan lupa untuk dicatat materinya dan dipelajari materinya. Jagalah kesehatan dan tetap semangat belajar. Kutipan pada video kali ini, jadikan belajar seperti sebuah seni, jangan jadikan beban. Belajarlah sejak dini agar bisa menjawab sebuah harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can do it.